Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Putri Ramadhani dengan NIM D6002302224. Kemudian ada 3 teman saya, yaitu yang pertama ada Isti Karimah dengan NIM D6002302202. Yang kedua ada Risma Medita Nurhidayah dengan NIM D6002302226. Dan yang ketiga ada Aisyah Intan Anggraini dengan NIM D6002302236. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model persediaan stokastik single period bagi perishable product. Langsung aja kita ke penjelasannya. Di sini terdapat model stokastik satu periode untuk produk yang mudah rusak. Model stokastik satu periode digunakan untuk menentukan jumlah pemesanan optimal untuk produk yang cepat rusak, yaitu produk yang hanya dapat disimpan selama satu periode dan tidak dapat dijual setelah periode tersebut berakhir. Kadang-kadang disebut sebagai masalah penjual koran atau newsvendor problem, karena awalnya dikembangkan untuk menentukan beberapa banyak koran yang harus dipesan oleh kios untuk dijual dalam satu hari. Model ini telah diperluas penggunaannya dalam berbagai industri. Di sini terdapat 2 jenis produk dalam konteks ini, yaitu yang pertama ada produk stabil, yaitu produk yang tidak mudah rusak, contohnya baut dan mur. Yang kedua ada produk mudah rusak, yaitu produk yang cepat menjadi usang atau kehilangan nilainya setelah waktu tertentu. Di sini juga terdapat contoh produk yang mudah rusak. Yang pertama ada koran dan majalah, yaitu tidak berharga setelah tanggal terbit. Yang kedua, bunga segar. Bunga segar ini akan layu dalam hitungan hari. Yang ketiga, ada bahan makanan segar untuk restoran. Yang keempat, ada buah dan sayuran. Buah dan sayuran ini harus dijual cepat sebelum busuk. Yang kelima, ada pohon Natal yang hanya relevan dalam waktu tertentu. Yang keenam ada pakaian musiman seperti jaket musim dingin. Yang ketujuh ada kartu ucapan musiman, misal kartu Natal. Yang kedelapan ada barang-barang mode, yaitu cepat berganti tren. Yang kesembilan ada model mobil lama. Model mobil lama ini akan segera usang saat model baru keluar. Yang ke-10 ada produk usang lainnya. Yang ke-11 ada suku cadang terakhir dari produk lama yang tidak bisa dijual lagi jika produknya tidak dipakai. Yang ke-12 tempat duduk pesawat yang kosong saat keberangkatan, tidak bisa dijual setelah pesawat terbang. Selanjutnya, contoh studi kasus distributor sepeda Natal. Seorang distributor mendapatkan satu kesempatan untuk memesan sepeda anak-anak dari pabrik yang kemudian akan dijual ke toko mainan. Harga beli dari pabrik yaitu senilai $200 per unit, harga jual ke toko yaitu senilai $450 per unit. Dan jika sepeda tidak terjual, maka akan dijual ke pengecer diskon seharga $100 per unit. Rincian biaya dan pendapatannya yaitu akan mendapat untung jika sepeda terjual senilai $450 sampai $200, sama dengan $250 per unit. Dan jika tidak terjual sama dengan dijual rugi, yaitu dengan nilai $100, maka kerugian yaitu $200 dikurang $100 sama dengan $100 per unit. Tetapi karena kita mendapatkan $100 kembali, maka dianggap sebagai nilai sisa atau salvage value sebesar $100, atau keuntungan negatif sebesar minus $90 dibanding harga jual penuh. Distribusi permintaan sepeda atau D tidak diketahui secara pasti.
namun diasumsikan tersedia dalam bentuk distribusi probabilitas dari permintaan. Dan untuk notasinya yaitu S sama dengan jumlah sepeda yang dipesan, sedangkan D sama dengan permintaan aktual atau acak. Untuk penyelesaiannya yaitu profit sama dengan 450 dikali min DS dikurang 100 S ditambah 90 dikali max 0, S dikurang D. Untuk penjelasannya, min DS itu adalah jumlah sepeda yang berhasil terjual, sedangkan 450 dikali min DS total pendapatan penjualan, 200 S yaitu total biaya pembelian, max 0, S dikurang D yaitu jumlah sepeda yang tidak laku lalu dijual murah, yang artinya dapat salvage sebesar $90 per unit. Nah, di sini dapat disusun ulang yaitu profit sama dengan 450 D dikurang 450 dikali max 0, D dikurang S dikurang 200 S ditambah 90 dikali max 0, S dikurang D. Bagian 450D tidak tergantung pada S, jadi bisa diabaikan saat ingin mengoptimasi keputusan pemesanan S. Selanjutnya, transformasi ke fungsi biaya atau cost. Karena bagian 450D tidak bisa dikendalikan dan tetap, maka kita akan fokus pada biaya total yang sebagai berikut. Total cost sama dengan 450 dikali max 0 dikurang 0 D kurang S ditambah 200 S dikurang 90 dikali max 0, S dikurang D. Penjelasannya yaitu 450 dikali max 0, D dikurang S yaitu biaya kehilangan penjualan karena kehabisan stok atau shortage cost. Kemudian untuk 200 S yaitu total biaya pemesanan sepeda, dan minus 90 yaitu max 0, S dikurang D atau pengurangan biaya karena menjual sisa sepeda dengan harga murah atau nilai pemulihan. Selanjutnya untuk distribusi permintaannya, permintaan D bersifat stokastik atau acak dan kita anggap distribusi probabilitasnya diketahui yaitu P D buka kurung P D besar buka kurung D kecil sama dengan P buka kurung D besar sama dengan D kecil. Untuk semua nilai D kecil sama dengan 0,1, 0,1,2, titik. Untuk tujuan pengambilan keputusan, kita ingin meminimalkan nilai harapan dari total cost, atau jika pakai rumus harapan yaitu total cost sama dengan sigma D0 PD D dikali total cost dalam kurung D kecil. Dan untuk kesimpulan akhirnya, masalahnya produk hanya dapat dijual dalam satu periode, misal sepeda untuk Natal, dan untuk tujuannya menentukan jumlah pesanan optimal agar biaya total minimum. Untuk permintaannya tidak pasti atau stokastik, mengikuti distribusi probabilitas. Kemudian untuk biaya terdiri dari biaya kekurangan stok, biaya pemesanan, dan biaya sisa. Dan untuk strategi menggunakan model stokastik untuk menentukan S yang meminimalkan ekspektasi biaya. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf, akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya yaitu asumsi modal. Yang pertama, setiap aplikasi melibatkan suatu produk yang mudah rusak. Yang kedua, setiap aplikasi melibatkan satu periode waktu karena produk itu dapat dijual di kemudian hari. Namun di kemudian untuk membuat unit produk yang bersisa di akhir periode bahkan menerima nilai sisa untuk unit tersebut. Yang keempat, mungkin ada beberapa persediaan awal yang tersedia pada periode waktu ini seperti yang ditunjukkan oleh inventaris awal. Yang kelima yaitu satu-satunya keputusan yang harus dibuat adalah jumlah unit yang harus dipesan
baik melalui pembelian atau produksi sehingga dapat ditempatkan ke dalam persediaan pada awal periode. Demikian, P sama dengan jumlah pesanan, S sama dengan tingkat stok persediaan setelah menerima pesanan ini. Dengan I akan lebih mudah untuk menggunakan S sebagai variabel keputusan model yang kemudian secara otomatis menentukan V sama dengan S-1. Selanjutnya yaitu yang keenam, permintaan untuk menarik unit dari persediaan untuk dijual atau untuk tujuan lain selama periode tersebut adalah variabel acak. Namun, distribusi probabilitas dari D diketahui atau setidaknya diperkirakan. Yang terakhir yaitu setelah menghapus pendapatan jika permintaan terpenuhi, karena ini tidak bergantung pada keputusan S. Tujuannya menjadi meminimalkan biaya total yang diharapkan, di mana kemungkinan biaya adalah K sama dengan biaya penyimpanan untuk membeli atau memproduksi seluruh unit, C sama dengan biaya unit untuk membeli atau memproduksi setiap unit, H sama dengan biaya penyimpanan per unit yang tersisa pada akhir periode, termasuk biaya penyimpanan dikurangi nilai sisa. P sama dengan biaya kekurangan per unit permintaan yang tidak dipenuhi, termasuk pendapatan yang hilang dan biaya hilangnya niat baik pelanggan. Selanjutnya yaitu analisis modal tanpa persediaan awal dan tanpa biaya penyimpanan. Setelah menganalisis model secara keseluruhan, maka sangat membantu jika kita mulai dengan mempertimbangkan kasus yang lebih sederhana, di mana I sama dengan 0, tidak ada persediaan awal, sama dengan K sama dengan 0, tidak ada biaya penyimpanan. Keputusan mengenai nilai S, jumlah persediaan yang harus dibeli, sangat bergantung pada distribusi probabilitas permintaan D. Lebih dari permintaan yang diharapkan mungkin diinginkan, tetapi mungkin kurang dari permintaan maksimum yang mungkin terjadi. Setelah trade-off diperlukan antara satu, risiko kekurangan dan dengan demikian menimbulkan biaya kekurangan, dan dua, dari risiko kelebihan dan dengan demikian menimbulkan biaya yang terbuang untuk memesan dan menyimpan unit yang berlebihan. Hal ini dilakukan dengan menimbulkan nilai yang diharapkan dalam pengertian statistik dan biaya ini. Jumlah yang terjual dia berikan oleh dapat dilihat di slide yang ini. Jika D kurang dari S, jika D lebih dari S. Oleh karena itu, biaya yang dikeluarkan jika permintaan adalah D dan persediaan S diberikan oleh C kurung buka D, S kurung tutup sama dengan CS plus P maksimal 0, D min S sama dengan H maksimal 0, S min D. Karena permintaan adalah variabel acak dengan distribusi probabilitas, maka biaya ini juga merupakan variabel acak. Biaya yang diharapkan kemudian diberikan oleh CS, di mana CS sama dengan E CDS sama dengan yang pertama, hitung total biaya eksploitasi dari memesan sebanyak S unit. Yang kedua yaitu biaya terdiri dari CS, biaya tetap pembelian, PX storage sama dengan biaya karena permintaan melebihi persediaan, H dikali overstock sama dengan biaya karena stok berlebihan. Lalu ambil rata-ratanya berdasarkan distribusi permintaan. Yang baris kedua, CS sama dengan biaya pembelian atau biaya tetap. Yang kedua, bagian ini hanya menjumlahkan biaya kekurangan saat permintaan. Yang ketiga yaitu bagian ini menjumlahkan biaya penyimpanan pada saat D lebih kecil daripada S. Fungsi CS bergantung pada distribusi probabilitas D. Seringkali representasi distribusi probabilitas ini sulit ditemukan, terutama ketika permintaan berkisaran pada jumlah besar nilai yang lebih lanjut. Ketika permintaan berkisar pada sejumlah besar nilai yang mungkin, perkiraan ini umumnya akan menghasilkan nilai yang hampir tepat dari jumlah persediaan yang optimal untuk disimpan. Selain itu, ketika permintaan digunakan ekspresi yang biasakan mungkin terjadi
sedikit lebih sulit untuk dipecahkan secara analitis. Oleh karena itu, kecuali dinyatakan lain, permintaan kontinu diasumsikan di seluruh sebagian bab ini. Untuk variabel acak kontinu D ini dibiarkan fx sama dengan fungsi densitas probabilitas dari D dan fd fungsi distribusi kumulatif CDF dari D. Ketika memilih tingkat persediaan S, C, D, F, F, D menjadi probabilitas bahwa umur pendek tidak akan terjadi sebelum periode berakhir. Seperti pada bagian sebelumnya, probabilitas ini disebut sebagai tingkat layanan yang disediakan oleh kuantitas pesanan B. Ekspektasi yang diharapkan CS dinyatakan sebagai berikut. Kemudian menjadi penting untuk menemukan nilai S. Katakanlah S yang diminimalkan CS. Mencari rumus untuk S membutuhkan penurunan yang relatif berlarut-larut dan rumit. Jadi kita hanya akan memberikan jawaban di sini. Akan tetapi penurunannya disediakan di situs web buku ini sebagai suplemen satu dari beberapa pembaca yang lebih tertarik dengan matematika dan ingin tahu. Suplemen ini juga secara singkat memperluas model untuk kasus di mana biaya penahanan dan biaya kekurangan merupakan fungsi non-linier bukan fungsi linier. Tambahan ini menunjukkan bahwa fungsi CS memiliki bentuk kira-kira seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.14 karena fungsi ini adalah fungsi cembung, yaitu turunan kedua non-negatif di semua tempat. Faktanya ini adalah fungsi yang sangat cembung, yaitu turunan kedua sangat positif di semua tempat. Jika fx lebih besar daripada 0 untuk semua x lebih besar daripada 0. Lebih jauh lagi, turunan pertama menjadi positif untuk S yang cukup besar, sehingga CS harus memiliki sebuah minimum global. Minimum global ini ditunjukkan pada gambar 18.14 sebagai S, sehingga S sama dengan S adalah tingkat persediaan atau stok optimal yang diperoleh ketika jumlah pesanan sebagai U sama dengan S diterima pada awal periode. Secara khusus, suplemen 1 menemukan bahwa tingkat persediaan optimal S adalah nilai yang memenuhi Fs sama dengan P min C per P plus H. Dapat dilihat contoh grafik sebagai berikut. Dengan demikian, Fs adalah peningkatan layanan optimal dan tingkat persediaan yang sesuai dengan S dapat diperoleh dengan menyelesaikan persamaan ini secara aljabar atau dengan memplotkan CDF dan kemudian mengidentifikasikan S secara grafis. Untuk menginterpretasikan sisi kanan dan persamaan ini, angka-angka tersebut dapat dilihat sebagai P min C sama dengan biaya satuan untuk pemesanan di bawah ini. Jumlah pesanan sama dengan penurunan laba yang diakibatkan oleh kegagalan pemesanan unit yang seharusnya dapat terjual selama periode tersebut. Demikian pula C plus H, biaya persatuan pemesanan berlebihan penurunan sama dengan penurunan laba yang diakibatkan oleh pemesanan unit yang tidak dapat dijual selama periode tersebut. Oleh karena itu, dengan menyatakan biaya unit pemesanan yang kurang dan pemesanan berlebihan dengan C kurang dan C lebih, maka masing-masing persamaan ini menyatakan bahwa tingkat layanan yang optimal C under plus sampul ketika permintaan memiliki distribusi seragam eksponensial. Sebuah prosedur otomatis tersedia dan tutorial IOR Anda akan menghitung S. Template Excel yang serupa dengan disertakan dalam file Excel web ini di situs web buku ini. FD sama dengan delta D NO sama dengan P. Diperoleh hasil yang serupa. Secara khusus, tingkat persediaan optimal S adalah integer terkiri. Bagian contoh pemesanan di situs web buku ini memberikan contoh lain dalam
Hal overbooking maskapai penerbangan di mana D adalah variabel acak diskrit. Contoh di bawah ini memperlakukan D sebagai variabel acak kontinu. Penerapan pada contoh berikut. Kembali ke contoh sepeda yang dijelaskan di awal bagian ini, kita asumsikan bahwa permintaan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 sehingga fungsi kepadatan probabilitasnya adalah fx sama dengan min E 1 0 10.000 jika x lebih dari 0 sebaliknya, dan CFD adalah dx 1 min E. Dari data yang diberikan, C sama dengan 200, P sama dengan 450 dan H sama dengan 90. Akibatnya, tingkat persediaan optimal yang harus diperoleh di awal untuk memulai memenuhi permintaan adalah nilai yang dipenuhi. 1 min E sama dengan 450 min 200 per 450 min 900 sama dengan 0,6944. Dengan menggunakan logaritma natural dinamakan dengan IN. Persamaan ini dapat diselesaikan sebagai berikut. Dapat dihasilkan sebagai S sama dengan 11.856. Oleh karena itu, distribuser harus menyediakan 11.856 sepeda pada musim Natal. Perhatikan bahwa jumlah ini sedikit lebih banyak dari permintaan yang diperkirakan sebagai 10.000 unit. Setiap kali permintaan distribusi eksponensial dengan nilai ekspektasi A ditambah S dapat diperoleh dari hubungan S sama dengan min IN C plus H per P plus H. Analisis model dengan persediaan awal I lebih besar dari 0, tetapi tidak ada biaya penyiapan K sama dengan 0. Sekarang pertimbangan kasus di mana I lebih dari 0, jadi sudah ada 1 unit dalam persediaan yang masuk ke dalam periode tersebut. Tetapi sebelum diterimanya jumlah pesanan Q sama dengan S dikurangi I. Sebagai contoh, kasus ini akan muncul pada contoh sepeda. Jika distributor memulai dengan 500 sepeda sebelum melakukan pemesanan, jadi I sama dengan 500. Kita tetap mengasumsikan bahwa K sama dengan 0, yang artinya tidak ada biaya penyiapan. Jadi C garis S yaitu biaya yang diharapkan untuk model setiap nilai I dan K. Ini juga termasuk asumsi saat bahwa K sama dengan 0, mengingat bahwa S adalah tingkat persediaan yang diperoleh ketika jumlah pesanan diterima pada awal periode. Sehingga tujuannya adalah untuk memilih S lebih dari sama dengan I, sehingga akan meminimalkan C garis S. Di sini akan sangat membantu jika kita membandingkan C garis S dengan fungsi biaya yang akan digunakan pada subbagian sebelumnya, yang digambarkan pada gambar 18.14. CS adalah biaya yang diharapkan untuk model dengan S tertentu ketika I sama dengan 0 dan K sama dengan 0. Untuk K sama dengan 0, yaitu rumusnya bisa dilihat pada PDF yang sudah saya tandai ini. Dengan demikian, C garis S identik dengan CS kecuali untuk suku pertama, di mana CS memiliki CS bukan C dalam kurung S dikurangi I. Oleh karena itu, C garis S sama dengan CS dikurangi CI. Karena I adalah sebuah konstanta, yang berarti bahwa C garis S mencapai nilai minimumnya pada nilai S bintang yang sama dengan CS.
seperti yang ditunjukkan pada gambar 18.14. Namun karena S harus dibatasi pada S lebih dari sama dengan I, jika I lebih dari S bintang, maka gambar 18.14 mengindikasikan bahwa C garis S akan diminimumkan pada S lebih dari sama dengan I. Dengan menetapkan S sama dengan I, yaitu tidak melakukan pemesanan. Hal ini akan menghasilkan kebijakan persediaan sebagai berikut. Untuk kebijakan persediaan optimal dengan I lebih dari 0 dan K sama dengan 0, jika I kurang dari S bintang, pesanan S bintang dikurangi I, maka untuk menaikkan level inventaris ke S bintang. Jika I lebih dari sama dengan S bintang, maka jangan ada pemesanan. Di mana S bintang kembali memenuhi, maka rumusnya yaitu Fs bintang sama dengan P dikurangi C dibagi P plus H. Dengan demikian, pada contoh sepeda, jika ada 500 sepeda yang tersedia, kebijakan optimalnya adalah menaikkan tingkat persediaan menjadi 11.856 sepeda, yang berarti memesan 11.356 sepeda tambahan. Di sisi lain, jika terdapat 12.000 sepeda yang sudah tersedia, kebijakan yang optimal adalah tidak melakukan pemesanan. Selanjutnya yaitu ada analisis model dengan biaya penyiapan K lebih dari 0. Sekarang pertimbangkan versi lain dari model tersebut di mana K lebih dari 0 sehingga biaya penyiapan sebesar K dikeluarkan untuk membeli atau memproduksi seluruh unit yang dipesan. Untuk contoh 2 siklus, yaitu jika biaya administrasi sebesar $8 dikeluarkan untuk melakukan pemesanan khusus sepeda untuk musim Natal, maka K sama dengan 8.000. Kita sekarang akan mengizinkan nilai berapapun dari persediaan awal, jadi I lebih besar dari 0. Dengan K lebih dari 0, biaya yang diharapkan C garis S dengan nilai variabel keputusan S adalah rumus di bawah ini. CS bawah ini digunakan jika suatu order ditempatkan. Jika tidak ada order, maka menggunakan rumus yang seperti pada PDF yang tertera. Oleh karena itu, dibandingkan dengan fungsi biaya yang diharapkan, CS yang digambarkan pada gambar 18.14 yang mengasumsikan bahwa I sama dengan 0 dan K sama dengan 0 menghasilkan rumus C garis S sama dengan K plus CS dikurangi CI jika ada pesanan yang akan dilakukan. Sedangkan jika tidak ada pemesanan, yaitu menggunakan C garis I sama dengan CI dikurangi CI. Karena I adalah sebuah konstanta, CI pada kedua ekspresi tersebut dapat diabaikan untuk tujuan meminimalkan C garis S atas S lebih besar dari sama dengan I. Akibatnya, plot CS pada gambar 18.14 akan digunakan untuk menentukan apakah sebuah order yang harus dilakukan. Jika iya, nilai S yang mana yang harus dipilih. Inilah yang dilakukan pada gambar 18.15 di mana S adalah nilai S sedemikian rupa sehingga CS sama dengan K plus CS bintang. Pada gambar 18.15 ini merupakan grafik biaya yang diharapkan atau yang diberikan S untuk model periode tunggal stokastik ketika I sama dengan 0 dan K sama dengan 0.
yang di sini digunakan untuk menentukan titik-titik kritis es kecil bintang dan es besar bintang dari kebijakan persediaan yang optimal untuk versi model di mana I lebih besar sama dengan 0 dan K lebih besar 0. Dengan demikian, jika I kurang dari S bintang, maka CS bintang lebih besar K plus CI. Begitu juga dengan order S sama dengan S bintang. Jika I kurang dari sama dengan S bintang, maka CS lebih dari sama dengan K ditambah CI untuk setiap S lebih dari I jika tidak ada pemesanan. Dengan kata lain, jika persediaan awal I kurang dari S bintang, maka pengeluaran biaya setup K akan bermanfaat karena meningkatkan tingkat persediaan hingga S besar bintang. Dengan memesan S dikurangi I, maka akan mengurangi sisa biaya yang diharapkan lebih dari K jika dibandingkan dengan tidak ada yang memesan. Namun jika I lebih besar dari S bintang, maka menjadi tidak mungkin untuk menutup biaya setup K dengan memesan dalam jumlah berapapun. Jika I sama dengan S, pengeluaran biaya setup K untuk memesan S besar bintang dikurangi S kecil bintang akan mengurangi sisa biaya yang diharapkan dengan jumlah yang sama, sehingga tidak ada alasan untuk repot-repot memesan. Hal ini mengarah pada kebijakan persediaan berikut. Baik, saya lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu kebijakan persediaan optimal dengan I lebih dari sama dengan 0 dan K lebih dari 0. Jika K kurang dari S kecil bintang, maka lakukan pemesanan untuk S bintang kurang dari I untuk menaikkan tingkat persediaan ke S besar bintang. Jika I bintang lebih dari sama dengan S kecil bintang, maka jangan lakukan pemesanan. Nah, lihat rumus dalam kotak yang diarsir untuk S besar bintang dan S kecil bintang yang diberikan sebelumnya. Lalu, jika permintaan memiliki distribusi yang seragam atau eksponensial, maka sebuah prosedur otomatis tersedia di dalam tutorial IOR untuk menghitung S bintang kecil dan S besar bintang. Nah, template Excel yang serupa juga disertakan dalam file Excel bab ini di situs web buku ini. Lalu, kebijakan semacam ini disebut sebagai kebijakan dalam kurung S kecil, S besar. Kebijakan ini telah digunakan secara luas dalam industri. Kebijakan S kecil, S besar juga sering digunakan ketika menerapkan model tinjauan berkala stokastik untuk produk yang stabil, sehingga beberapa periode perlu dipertimbangkan. Dalam hal ini, menemukan kebijakan persediaan yang optimal agak lebih rumit karena nilai S kecil dan S besar tersebut mungkin perlu berbeda untuk periode yang berbeda. Nah, suplemen kedua untuk bab ini di situs web buku ini memberikan rinciannya. Nah, kembali ke model periode tunggal saat ini, sekarang kita akan mengilustrasikan perhitungan kebijakan persediaan optimal untuk contoh sepeda ketika K lebih dari 0. Nah, pada contoh misalkan biaya administrasi untuk melakukan pemesanan khusus sepeda untuk musim Natal mendatang diperkirakan sebesar $8.000. Dengan demikian, parameter dari model sekarang adalah K sama dengan 8.000, lalu C-nya 200, dan nilai P 450, dan H nilainya negatif 90. Seperti yang ditunjukkan sebelumnya, permintaan sepeda diasumsikan memiliki distribusi eksponensial dengan rata-rata 10.000 unit. Kami menemukan sebelumnya untuk contoh ini bahwa S besar bintang sama dengan 11.856. Untuk menemukan nilai S kecil bintang, maka perlu menyelesaikan persamaan berikut. C dalam kurung S kecil bintang sama dengan nilai K ditambah C dalam kurung S besar bintang. Untuk S kecil bintang, kita dapat memasukkan 2 kali ke dalam ekspresi untuk CS yang diberikan di bagian awal. Dengan S besar sama dengan S kecil bintang,
Di sisi kiri persamaan dan S besar sama dengan S besar bintang atau sama dengan nilainya 11.856 di sisi kanan, persamaannya menjadi berikut. Dengan persamaan 200 S kecil bintang ditambah 450 integral dari S kecil bintang sampai tak terhingga X min S kecil bintang 1/10.000 E pangkat min X per 10.000 dx min 90 integral dari X bintang min X 1/10.000 E pangkat min X per 10.000 dx 0 sampai dengan S kecil bintang, maka didapatkan nilai sama dengan 8.000 ditambah 200 dikali 11.856 ditambah 450 integral dari 11.856 sampai tak terhingga nilai X kurang dari nilai X min 11.856 1/10.000 E pangkat min X per 10.000 dx min 90 integral dari 0 sampai dengan 11.856 11.856 min X 1/10.000 E pangkat min X per 10.000 dx. Setelah perhitungan yang panjang untuk menghitung angka di sisi kanan dan mengurangi sisi kiri menjadi ekspresi yang lebih sederhana dalam bentuk S kecil bintang. Persamaan ini akhirnya akan menghasilkan nilai solusi numerik, yaitu nilai S kecil bintang sama dengan 10.676. Dengan demikian, kebijakan optimalnya adalah menaikkan tingkat persediaan menjadi S besar bintang sebesar nilai 11.856 sepeda jika jumlah yang tersedia kurang dari S kecil bintang atau sama dengan 10.674. Nah, jika tidak, maka tidak ada pemesanan yang dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya, untuk solusi perkiraan untuk kebijakan optimal ketika permintaan berdistribusi eksponensial. Nah, seperti yang baru saja diilustrasikan dalam contoh di atas, diperlukan perhitungan yang panjang untuk menyelesaikan S kecil bintang, bahkan ketika permintaan memiliki distribusi yang relatif mudah seperti distribusi eksponensial. Oleh karena itu, dengan adanya distribusi permintaan ini, sekarang kita akan mengembangkan sebuah pendekatan yang mendekati kebijakan persediaan optimal yang mudah dihitung. Seperti yang dijelaskan pada bagian 17.4. Untuk distribusi eksponensial dengan rata-rata 1/alfa, fungsi densitas probabilitas fx dan c di fx adalah f kecil x sama dengan alfa kali e negatif pangkat negatif alfa x untuk nilai x lebih dari sama dengan 0. Nah, fx f besar x sama dengan 1 dikurangi e pangkat min alfa x untuk nilai x lebih dari sama dengan 0 juga. Akibatnya karena f besar S besar bintang sama dengan P dikurangi C per P dikurangi H aksen, kami memiliki 1 min E pangkat min alfa S besar bintang sama dengan P min C per P plus H aksen, atau E pangkat min alfa kali S besar bintang sama dengan dalam kurung P ditambah H dikurangi P dikurangi C per P plus H sama dengan H plus C per H plus P aksen. Maka S besar bintang sama dengan 1/alfa ln H plus P per H plus C adalah solusi yang tepat untuk nilai S besar sama dengan alfa. S besar bintang, maaf. Nah, untuk mengembangkan perkiraan nilai S kecil bintang, kita dapat memulai dengan persamaan berikut. Nilai C dalam kurung S kecil bintang sama dengan K ditambah C dalam kurung S besar bintang. Sejak C S sama dengan C kecil S besar ditambah H integral dari nilai 0 sampai dengan S besar untuk S besar kurangi X dikali alfa dikali E pangkat min alfa dikali X turunan ditambah P integral dari E nilai S besar sampai tak terhingga untuk X kurang dari X min S besar dikali alfa dikali E pangkat min alfa X dx sama dengan nilai dalam kurung C ditambah H dikali nilai S besar ditambah 1/alfa dikali H dalam kurung H plus P dikali E pangkat min alfa kali S besar dikurangi H per alfa. Persamaan ini menjadi nilai C plus H dikali S kecil bintang
ditambah 1/alfa dikali H plus P dikali E dipangkat min alfa S kecil bintang dikurangi H per alfa sama dengan K ditambah C plus H dikali S besar bintang ditambah 1/alfa dikali H plus P dikali E pangkat min alfa S besar bintang dikurangi H per alfa, atau dapat menggunakan hasil di atas untuk S besar bintang sama dengan nilai C plus H dikali S kecil bintang ditambah 1/alfa H plus P pangkat E dikali E pangkat min alfa S kecil bintang sama dengan nilai K tambah C plus H dikali S besar bintang tambah 1/alfa dikali C plus H. Meskipun persamaan terakhir ini tidak memiliki solusi bentuk tertutup untuk S kecil bintang, persamaan ini dapat diselesaikan secara numerik. Sebuah solusi analitis perkiraan juga dapat diperoleh sebagai berikut. Alfa delta sama dengan S besar bintang dikurangi S kecil bintang. Dan perhatikan bahwa E pangkat min alfa S besar bintang sama dengan H plus C per H plus P. Maka persamaan terakhir akan menghasilkan nilai berikut yang berkurang menjadi E pangkat alfa dikali, saya menyebutnya delta atau segitiga kecil, akan berubah persamaan menjadi persamaan tersebut. Jika alfa segitiga mendekati 0, maka E pangkat alfa segitiga dapat diperluas menjadi deret Taylor di sekitar 0. Jika suku-suku di luar suku kuadrat diabaikan, hasilnya akan menjadi berikut. Sehingga nilai segitiga itu sama dengan akar dari 2K per alfa dikali C plus H. Oleh karena itu, perkiraan yang diinginkan untuk S kecil bintang adalah sebesar S kecil bintang itu nilainya diperkirakan menjadi S besar bintang dikurangi akar 2K per alfa dikali C plus H. Dengan menggunakan pendekatan ini pada contoh sepeda akan menghasilkan nilai segitiga sebesar 1206, sehingga nilai S kecil bintang akan sama dengan 11.856 dikurangi nilai segitiga tadi 1206 itu sama dengan 10.650. Nah, nilai ini yang cukup dekat, nilai yang tepat untuk S sama dengan bintang sama dengan 10.674. Mungkin sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati kalian semua. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.